Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat surat keterangan lulus atau SKL yang di dalamnya berisi nilai siswa dengan cara yang sangat mudah dan praktis. Yuk simak video ini sampai habis. Berdasarkan Persesjen Kemdikbudristek Nomor 1 tahun 2022 bahwa kelulusan peserta didik dituangkan melalui ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL. SKL tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan nilai rata-rata ujian sekolah. Lalu bagaimanakah format SKL? Nah, banyak contoh-contoh yang bisa didapatkan ya. Namun terkadang semakin banyak contoh kita malah semakin bingung, ya kan? Nah, alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah menyampaikan surat edaran pada tanggal 10 Mei tahun 2022 tentang dokumen kelulusan yang di dalamnya dilampiri contoh surat keterangan lulus. Contoh SKL tersebut terdiri dari 2 halaman yang nantinya dicetak dalam satu kertas bolak-balik, satu lembar kertas bolak-balik. Nah, di sini saya mencoba membuat SKL untuk sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 2 Peterongan, yang mengacu kepada lampiran surat tersebut. Nah, ini diawali dengan kop surat, kop sekolah, kemudian judulnya surat keterangan lulus, terus berisi identitas nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, NISN, terus dilanjutkan lagi sampai dinyatakan lulus ataukah tidak lulus. Juga ada nilai rata-rata ujian sekolah. Di sini contohnya 84,70 angka dan dengan huruf. Kemudian ditetapkan di kabupaten atau kota mana. Ini saya kota Jombang pada tanggal sesuai tanggal kelulusan, yaitu 15 Juni 2022. Kepala sekolah di sekolah saya kebetulan Bapak Dr. Anis Sarmin beserta NIP-nya. Ini halaman 1. Kemudian halaman 2-nya berisi seperti halaman belakang belangko ijazah, yaitu ada nilai ujian sekolahnya untuk tiap mata pelajaran dan muatan lokal, yang mana nilainya ini berisi angka dalam penulisan 2 tempat desimal ya, jadi ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya nilainya bulat 87 ya ditulis 87,00. Begitu juga rata-ratanya. Ini sesuai yang di halaman depan tadi 84,70. Ini contoh satu siswa. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, kita bisa menggunakan menu mailing yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk itu dibutuhkan data, baik itu data identitas siswa maupun data nilainya sesuai yang dimasukkan di sini tadi. Nah, data itu dituangkan dalam Excel. Maka yang dibutuhkan nanti adalah 2 file, yaitu file data siswa dan file template Excel yang kita gunakan untuk membuat dan file template SKL yang kita gunakan untuk SKL-nya adalah bentuk Microsoft Word. File data siswa dan file template SKL ini bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya download di deskripsi YouTube ini ya. Saya kirim linknya di deskripsi YouTube, bisa di-download. Coba kita buka dulu data siswa. Data siswa ini berisi mulai nomor, nama, tempat tanggal lahir, nama ortu, NIS, NISN, kemudian mata pelajaran mulai PABB, pendidikan agama dan budi pekerti, sampai yang terakhir muatan lokal di sini DNY adalah pendidikan diniyah di Kabupaten Jombang ya. Kemudian ada rata-rata dengan angka dan rata-rata dengan huruf. Lalu keterangan lulus atau tidak lulus. Di sini saya contohkan 10 siswa. Ini data siswa ini fiktif. Ya, jadi ini hanya rekayasa saja
Mohon maaf jika ada kesamaan nama, itu adalah sesuatu yang tidak saya sengaja ya. Ini hanya data fiktif saja. Yang diisi nanti adalah sel yang berwarna putih. Mulai A ini diisi sampai kolom S diisi nilainya. Sedangkan yang berwarna hijau, kolom rata-rata dan dengan huruf ini adalah otomatis terisi. Untuk kolom kelulusan juga diisi, jadi yang diisi adalah sel yang berwarna putih. Yang diisi adalah yang terletak pada sheet entry. Di sini kan ada dua sheet entry dan sheet mailing. Sheet mailing ini tidak usah diubah, ini akan otomatis terisi. Nah, sheet ini nanti yang kita hubungkan dengan file Microsoft Word-nya, digunakan untuk mailingnya nanti. Nah, sekarang yang diisi adalah pada sheet entry, jadi cukup di sini hanya pada sel yang berwarna putih. Nah, sebelum mengisi pastikan dulu bahwa separator untuk desimal yang digunakan adalah menggunakan koma bukan titik. Nah, coba kita lihat misalnya nilai salah satu mata pelajaran PABB untuk Andri Purwanto. Di sini 88,34. Nah, karena di sini pakai koma, maka pastikan separator yang digunakan di Excel ini juga menggunakan koma. Dan juga pastikan nilai pada setiap mata pelajaran yang diinput ini benar-benar pembulatan 2 desimal. Ya, coba ini kalau kita cek, saya tambahkan desimalnya. Nah, menjadi 88,340. Saya tambahkan tempat desimalnya lagi. Nah, koma 88,3400 dan seterusnya. Itu artinya apa? Penulisan angka di sini sudah pembulatan dalam 2 tempat desimal, 2 angka di belakang koma. Untuk penulisannya saya kembalikan lagi, 88,34. Bagaimanakah cara mengubah separator koma jika di Microsoft Excel kita masih menggunakan titik? Yaitu caranya bisa klik file, kemudian Excel option di sini ya. Kalau Excelnya 2019 ini tadi klik more dulu baru option. Kemudian pilih F1. Nah, pilih pada bagian ini use system separator, ada decimal place. Ini pastikan menggunakan koma. Jika belum koma, langsung saja diganti dengan koma. Kemudian thousand separator di sini diganti titik. Setelah itu klik OK. Karena apa? Kalau tidak diganti, kalau separator komanya menggunakan titik, nanti akan berpengaruh ke hasil yang di Microsoft Word. Jadi pastikan dulu separator desimalnya adalah koma. Nah, kalau data ini sudah terisi lengkap, sekarang kita lihat file Microsoft Word-nya, template SKL. Karena file ini sudah berisi rumus mailing, maka ketika dibuka akan muncul pilihan yes ataukah no. Bisa diklik yes, bisa juga diklik no. Kalau yes itu tinggal menghubungkan dengan file data Excel-nya. Seandainya file itu tidak terhubung, misalnya saya klik no. Nah, file ini tidak terhubung dengan data Excel. Bisa kita lihat dari mailing. Kalau diklik, menu-menu yang tampak di sini buram. Artinya file ini tidak terhubung dengan data Excel. Maka kita hubungkan dengan cara klik select recipient, kemudian use an existing list, lalu kita pilih file data Excel tadi, posisinya di mana. Tadi saya meletakkan pada folder 0 SKL ini. Nah, ini data siswanya. File Excel-nya diklik 2 kali, double klik. Kemudian dipilih sheet yang dihubungkan dengan sheet mana. Nah, pilih yang mailing. Kemudian klik OK. Maka file pada Microsoft Word template Excel ini sudah terhubung dengan data pada Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terlihat nama siswa, nah berupa tulisan seperti ini, seperti rumus-rumus. Nah, ini berarti sudah terhubung. Untuk melihat tampilannya, tinggal klik preview result. Nah, sudah muncul data siswa. Ini adalah SKL untuk siswa dengan nomor urut 1. Untuk melihat nomor urut 2 bisa diklik ini, next ini. Nah, ini sudah berubah.
Data siswa nomor 2 Budi Cahyono beserta nilainya di halaman 2. Ini juga miliknya Budi Cahyono. Mau dilihat halaman untuk anak berikutnya, anak nomor 3, tinggal klik next. Nah, sekarang kalau mau mencetak bagaimana? Nah, itu bisa diklik finish and merge. Kemudian pilih edit individual. Nah, pilih halaman berapakah yang mau dijadikan file terpisah untuk dicetak. Nah, biasanya lebih gampang dari halaman 1 pakai yang from ini. Misalnya saya pilih halaman 1 sampai dengan halaman 5. Misalnya saya pilih siswa nomor urut 1 sampai dengan siswa nomor urut 5. Lalu saya klik OK. Maka di sini terbentuk file baru dengan nama letter. Di sini letter 3. Kalau baru pertama kali munculnya adalah letter 1. Saya muncul letter 3 karena sebelumnya tadi sudah melakukan yang seperti ini ya, jadi sambungannya. Maka di sini yang muncul adalah data siswa, SKL siswa, mulai siswa nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Karena satu siswa berisi 2 halaman, maka dalam file ini terdiri dari 10 halaman. Tinggal kita save as. File save as. Lalu kita beri nama, misalnya SKL 1 sampai 5. Maksudnya nomor urut siswa 1 sampai 5. Kemudian save. Klik OK. Nah, ini sudah tersimpan SKL 1 sampai 5, nanti tinggal mencetak saja. Ini saya tutup dulu. Nah, untuk nomor urut berikutnya bagaimana? Caranya sama. Klik finish and merge, edit individual, kemudian halamannya diteruskan. Mulai misalnya tadi 1 sampai 5, sekarang 6 sampai 10. Klik OK. Maka terbentuk file baru dengan nama letters. Kalau tadi letters 3, sekarang letters 4 lanjutannya Bapak Ibu. Tinggal kita save as lagi. Nah, save as bisa kita beri nama SKL 6 sampai 10. Save. Oke. Maka terbentuk sudah SKL untuk siswa nomor urut 6 sampai 10. Selanjutnya ini saya tutup. Seandainya semuanya saya tutup, ya ini saya tutup semuanya dulu. Nah, di folder tadi sudah berisi SKL 1 sampai 5, SKL 6 sampai 10. Nanti kalau dilanjutkan bisa SKL 11 sampai 15 dan seterusnya, tinggal mencetak saja. Misalnya mencetak yang 1 sampai 5. Nah, ini halaman 1, halaman 2 untuk siswa nomor 1. Ganti siswa nomor 2 ini halaman 1, kemudian halaman 2. Karena dicetak bolak-balik, maka perlu disiapkan kertas yang agak tebal Bapak Ibu supaya tidak tembus ya. Cetak dulu halaman ganjil, kemudian dalam satu file ini, kemudian tinggal dibalik di printer itu ya. Ganti cetak halaman genapnya. Jangan lupa dicek, pastikan antara halaman depan dan belakang itu sama nama siswanya. Jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu. Nah, cukup sekian bagaimana cara membuat SKL yang memuat nilai siswa ya serta dicetak bolak-balik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.